Hari pertama di rumah baru, Zarana memang harus mengerjakan semuanya seorang diri karena gak ada pembantu. Pagi-pagi sekali, setelah selesai melaksanakan salat subuh, Zarana memulai pekerjaan rumah. Mulai dari mencuci, menyapu, mengepel, dan menyiapkan sarapan. Ketika sedang mengiris bawang merah untuk membuat nasi goreng, tiba-tiba Zarana teringat pesan Daren kemarin untuk hidup masing-masing. Berarti hari ini dia cukup memasak untuk dirinya sendiri. Aroma bawang merah yang digoreng menguar ke seluruh penjuru dapur, menyatu dengan bumbu yang lainnya dan diakhiri dengan sedikit kecap. Tak lupa Zarana membuat telur ceplok untuk tambahannya. Nasi goreng telur mata sapi sudah siap di atas meja. Asapnya mengepul menandakan masih panas. Daren yang baru saja datang ke dapur untuk menyeduh kopi hitam, menelan ludah menghirup aroma nasi goreng yang begitu menggoda. Maaf ya mas, aku cuma bikin satu. Soalnya kan kata mas kita harus hidup masing-masing. Tutur Zarana sambil duduk di meja, kemudian menyendok nasi goreng itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Daren termangu. Dia menatap Zarana dengan air liur hampir menetes. Namun buru-buru ia mengalihkan pandangan di segala arah. Takut ketahuan Zarana sedang memperhatikan dirinya. Daren menyeduh kopi hitam miliknya, lalu membawanya kembali ke ruang tengah sambil mencibik. Dalam hatinya ia menggerutu kesal atas apa yang dilakukan Zarana. Benar-benar keterlaluan, gerutunya. Padahal apa yang dilakukan Zarana juga atas permintaannya sebagai seorang suami. Tepat pukul 7.30, Daren berangkat ke kantor dengan perut kosong. Jarak rumahnya dengan kantor memang lebih dekat dibanding jarak dari rumah kedua orang tuanya. Jadi Daren bisa berangkat lebih siang. Lemes banget sih bro, muka lo kusut gitu, masih pagi? Protes Ipan dan juga baru turun dari mobilnya. Belum sarapan gue, jawab Daren lesu. Tumben, emang Bu Asi gak masak? Tanya Ipan sambil sedikit berlari menyejajarkan langkah dengan sahabatnya itu. Gue udah pindah, jawab Daren pendek. Pindah? Maksud lo pindah kemana? Ipan penasaran. Pindah rumah lah, masa pindah planet? Timpal Daren. Iya gue tahu, maksud gue pindah kemana? Kenapa pakai acara pindah rumah segala? Ipan terus bertanya. Kawasan Mergo, males gue di rumah Yokap. Harus sekamar terus sama cewek udik itu. Belum lagi harus pura-pura romantis. Keluh Daren. Mereka kini hendak naik lift menuju ruangan mereka di lantai 3. Ya ampun, lo sampai segitunya. Jangan berlebihan kalau gak suka. Ntar bisa berbalik dari suka. Timpal Ipan. Apaan sih lo? Gak mungkin gue suka sama perempuan itu. Bukan tipe gue banget. Lagian hubungan gue sama Hani mau dikemanain? Bales Daren. Beneran lo gak suka si istri lo? Buat gue aja ya? Tanya Ipan menaik turunkan alisnya. Ambil aja kalau dianya mau, jawab Daren santai sambil melangkahkan kakinya keluar dari lift. Yes, timpal Ipan. Ntar gue sering-sering main ke rumah lo buat PDKT. Lanjutnya lagi dengan bersemangat. Terserah lo aja, jawab Daren. Kedua sahabat itu akhirnya berpisah, masuk ke ruang kerja masing-masing. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 9 pagi.
Tapi perut Darren sudah sangat kelaparan karena baru terisi segelas kopi. Ia pun menghubungi salah satu OB di kantornya tersebut. "Beliin makanan ya, apa aja?" tita Darren pada OB yang tak lagi muda itu. "Baik Pak," jawab OB bernama Muhtar itu. Ketika Muhtar berbalik, ia berpapasan dengan Aji yang baru masuk ke dalam ruangan. Anaknya itu sambil membawa beberapa berkas. "Kamu belum sarapan?" tanya Adi yang sempat mendengar percakapan Darren dan OB. Darren menggeleng. "Memangnya Zara gak masak?" Aji menatap Darren lekat. Darren tergagap. Ia kebingungan harus menjawab apa. Kalau bilang gak masak, mana mungkin Aji percaya. Karena di rumahnya saja Jarana paling sering membantu Mbok Asih menyiapkan makanan untuk seluruh pengisi rumah. Masa kok, Pak? Cuma tadi Darren gak sempat sarapan." Pelaknya terbata. "Ingat, sekarang kamu sudah jadi seorang suami. Belajar tanggung jawab pada istri dan ikatan kalian. Jangan seenaknya, apalagi mengabaikan seorang istri. Dosa. Bisa-bisa kamu kena karma," pesan Aji pada Darren sambil meletakkan berkas-berkas di atas meja. Kemudian laki-laki yang masih gagah di usia lebih dari setengah abad itu berlalu keluar dari ruangan Darren. "Apaan sih, Pak? Bawa-bawa karma segala. Kayak sinetron ajab aja," gerutu Darren pelan sambil menekan perutnya yang masih melilit. Sementara di butik, Jarana merasa bersalah karena tidak membuatkan sarapan untuk suaminya. Ia terus teringat pada Darren yang pasti kelaparan. Apalagi kata Sarah, Darren tidak terlalu suka makan di luar. "Bengong aja Mbak," tutur Diana yang juga ikut di butik sambil terkekeh pelan. "Kak Darrennya jangan lihat-lihat terus, nanti juga ketemu lagi," lanjutnya menggoda. Jarana hanya mesem sendiri sambil menggeleng. "Gimana di rumah baru? Betah?" tanya Sarah. "Alhamdulillah betah, Mah," jawab Jarana. "Syukurlah, yang akur ya. Suami istri itu harus kerjasama dalam urusan apapun, termasuk pekerjaan rumah. Ajarin Darren agar terbiasa membantu pekerjaan istri. Mas Aji juga dulu suka bantu pekerjaan rumah waktu kami belum sanggup bayar pembantu," tutur Sarah yang didengarkan oleh Jarana dan Diana. "Papa itu keren ya, Mah. Gak gengsian. Kalau Kak Darren, Diana gak yakin deh," timpal Diana tersenyum menatap Jarana. "Doain ya, Di," balas Jarana pada adik iparnya itu. Pulang dari butik, Jarana sengaja mampir dulu ke pusat perbelanjaan, membeli berbagai macam sayuran, daging, ikan, buah-buahan. Tak lupa juga beberapa macam camilan, seperti keripik dan kacang-kacangan. Jarana merasa bersalah pada Darren, makanya sore ini ia berencana masak spesial untuk suaminya itu. Datang ke rumah Jarana, langsung masuk ke kamar, mengganti baju, kemudian melaksanakan sholat asar setelah berwudu terlebih dahulu. Lekas wanita berambut sepinggang itu menuju dapur, membereskan semua belanjaan, kemudian mulai menyiapkan makanan. Jarana memasak tumis kangkung pedas, ayam kecap, dan capcay campur sosis. Setelah lebih dari 1 jam berkutat di dapur, semua makanan itu sudah matang. Jarana menatanya di atas meja makan, kemudian menutupnya dengan tujung saji sambil menunggu suaminya itu datang. Setengah jam berlalu, mobil Darren memasuki garasi rumahnya. Jarana yang mendengar kedatangan suaminya
buru-buru membukakan pintu dan menyambutnya. Ia tak peduli lagi dengan segala macam larangan Daren. Yang penting, Jarana ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. "Sudah pulang, Mas?" tanya Jarana sambil mengelurkan tangannya. Daren yang masih merasa kesal tidak meresponnya. Laki-laki itu melenggang masuk begitu saja, bahkan membiarkan tangan Jarana yang masih mengambang di udara menunggu uluran tangannya. "Mau dibuatkan teh atau kopi, Mas?" tawar Jarana buru-buru menyusul langkah Daren. Lagi-lagi Daren tak merespon. Laki-laki bermata elang itu langsung masuk ke dalam kamarnya. Jarana menghela nafas kasar. Sakit hati dengan perlakuan suaminya yang benar-benar mengabaikan dirinya dan tak menganggapnya ada sama sekali. "Mungkin Mas Daren mau mandi dulu," pikir Jarana, mendaratkan tubuhnya yang kelelahan di atas sofa sambil menunggu Daren keluar kamar. Setengah jam berlalu, bahkan sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Jarana bangkit lalu mengetuk pintu kamar Daren yang tertutup rapat. "Mas, makan dulu. Aku udah masak banyak. Aku minta maaf soal tadi pagi," tutur Jarana di depan pintu kamar Daren. Hening, tak ada jawaban. "Mas, nanti makanannya keburu dingin." Jarana kembali bersuara dan mengetuk pintu untuk sekian kalinya. "Kamu makan aja sendiri. Ngapain mikirin aku?" saut Daren kencang dari dalam kamarnya. Jarana mundur. Dadanya tiba-tiba nyeri dan sesak. Matanya mendadak berkabut. Usahanya terasa sia-sia.